Oke teman-teman, jadi sesampai di bengkel langsung kita kerjakan teman-teman ya. Gimana ini? Nah kelihatan ya. Jadi ini udah saya potong di jalur kondensor ya, kondensor. Dan ini nih untuk filternya, kalian bisa lihat. Ya. Ini coba kita potong teman-teman ya, kita potong. Kita lihat filternya. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk pengelasan filter itu jangan terlalu lama ya teman-teman ya, jangan terlalu lama. Nanti dia akan mengeluarkan kerak nih teman-teman, kerak hitam seperti ini nanti. Karena untuk pengelasan kita kan nggak pakai kayak las-las karbit itu loh. Kalau pakai itu nggak terlalu hitam. Ini ya sampai kayak gini nih teman-teman. Kita lihat, waduh tuh di bagian dalam ya. Tuh kecil banget. Oke ya, jadi udah kelihatan ya tadi. Kita akan coba nyalakan dulu. Oke, udah nyala ya. Udah ada keluar tekanannya. Selanjutnya kita biarkan, kita hidupkan seperti ini. Untuk di bagian jalur yang menuju ke evaporator ini nggak perlu kita potong dulu ya, karena saya akan memasukkan metil atau cairan R11 ya ke sini nih. Dulu itu saya ada R11 di pabrik di pabrik susu ya, susu sapi itu. Saya pakai R11 nya mereka, itu seperti pasta teman-teman, jadi enak. Nah sedangkan yang saya beli kemarin tuh cair. Nah setelah saya tes, dia itu membekas putih, ada bekas putih kayak gitu. Oke, ini udah berlubang ya. Saya siapkan untuk R11 nya. Kelihatan ya tadi. Kita akan coba nyalakan dulu. Oke, udah nyala ya. Udah ada keluar tekanannya. Selanjutnya kita biarkan, kita hidupkan seperti ini. Untuk di bagian jalur yang menuju ke evaporator ini nggak perlu kita potong dulu ya, karena saya akan memasukkan metil atau cairan R11 ya ke sini nih. Dulu itu saya ada R11 di pabrik di pabrik susu ya, susu sapi itu. Saya pakai R11 nya mereka, itu seperti pasta teman-teman, jadi enak.
Nah, sedangkan yang saya beli kemarin tuh cair. Nah, setelah saya tes dia itu apa namanya, membekas putih, ada bekas putih kayak gitu. Oke, ini udah berlubang ya, saya siapkan untuk R11 nya. Oke, jadi ini untuk R11 ya, ini saya taruh di metil ya. Ini saya coba. Oke, saya taruh di botol metil. Nah, segini ya, full. Kemudian di bagian pengisian kita tutup dulu. Kita tutup dulu biar ini ngisap ya. Di bagian filter tuh, di bagian pipa kapiler, supaya dia bisa ngisap ya, kan. Nah, ini teman-teman ya, susah ngisapnya, susah tuh, masih banyak. Harusnya ini kan bisa ngisap. Tuh, nggak habis-habis tuh, masih banyak. Nah, makanya kemarin kulkasnya nggak bisa dingin karena ya buntu tadi. Tuh, tetap ya nggak mau ngisap. Tetap ya, masih banyak. Oke, sekarang kita akan coba potong agak tinggian lagi. Oke, karena kalau saya lihat ya, di bagian filter ini seperti kotor di bagian dalam, jadi ada penyempitan gitu. Oh, ini kalau misalkan pengen cepet ya kita ganti pipa kapiler. Tuh, masih sama ya teman-teman, nggak mau ngisep, padahal udah saya tutup ya. Tuh, ini gimana ini? Kalau saya itu sebisa mungkin pipa kapiler ini masih tetap bisa pakai, tapi nanti kalau misalkan ya tetap nggak bisa, ya udah kita ganti ya, biar nggak mempersulit ataupun biar nggak terlalu lama lah kayak gitu. Kita potong lagi. Oke, siapa tahu ini bisa ya. Aduh, ini masih sama ya teman-teman, belum bisa ngisep juga. Harusnya ini bisa menghisap. Tetap ya teman-teman, jadi tetap tuh masih ada cairan R11 nya. Ini padahal udah saya potong tuh. Oke, jadi ini saya akan coba ganti pipa kapiler ya. Kita ganti pipa kapiler supaya cepat prosesnya. Untuk cara menggantinya kalian bisa ukur ya, berapa diameter pipa kapiler yang harus kita ganti. Kita menggunakan pipa kapiler yang berapa? Ada yang menggunakan pipa kapiler 0,26 ya,
kulkas satu pintu. Oke, jadi ini saya akan coba ganti pipa kapiler terlebih dahulu teman-teman ya, supaya cepat juga lah. Oke, baiklah teman-teman, jadi ini saya ada pergantian pipa kapiler, dan ini udah saya potong teman-teman ya untuk pipa kapiler yang lama, karena pipa kapiler yang lama ini buntu teman-teman ya, jadi ada penyempitan. Sebenarnya ini masih bisa dibersihkan, namun nggak sebersih pipa kapiler baru lah kayak gitu teman-teman. Jadi mending saya ganti pipa kapiler yang baru. Oke, kalian bisa lihat ini pipa kapiler yang lama ya, jadi ini lubangnya udah menyempit ya. Kemudian yang ini ke bagian evaporator ini hampir ketutup ya oleh kotoran. Nah ini ya. Nah, jadi ini saya ganti dengan pipa kapiler yang baru teman-teman, supaya lebih enak nanti teman-teman ya. Oke, jadi untuk kulkas ini saya ganti pipa kapiler ya. Jadi saya menggunakan pipa kapiler 0,26 ya. Ini kurang lebih nanti saya pakai kurang lebih 175 sampai 180 teman-teman. Oke, saya pasang dulu. Nah, sebelum pemasangan pipa kapiler, ini saya flashing menggunakan Freon R11 ya. Nanti saya juga tambahkan metil ya, karena metilnya udah tinggal dikit nih teman-teman ya. Jadi ini supaya masuk aja biar enak. Nanti kita flashing menggunakan Freon R32 ya, biar cepet juga teman-teman untuk flashingnya, karena Freon R32 ini tekanannya tinggi, jadi seperti itu. Oke, jadi ini saya masukkan R11, baru setelah itu saya masukkan metil teman-teman. Nah, ini metilnya udah tinggal dikit nih, jadi ini saya coba masukkan metil ya. Oke, ini saya pasang dulu untuk metilnya, karena ya kehabisan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kita pasang ya. Nah, setelah masuk metil, baru kita dorong menggunakan Freon R32 teman-teman. Nah, nanti akan keluar ya, ini saya pasang dulu, dan ini saya coba buka. Nah, ini ya, ini udah keluar nih teman-teman. Jadi R11 beserta metil, kemudian oli itu keluar semua teman-teman. Ini saya menggunakan Freon R32 ya. Nah, kalau misalkan menggunakan kompresor, angin kompresor dengan kapasitas 1/6, ini agak lama ya, maksud saya itu kurang lama ya saat flashing. Jadi kalau menggunakan Freon R32 kan tekanannya tinggi, jadi biar cepat aja sih sebenarnya kayak gitu teman-teman. Nah, ini saya masukkan metil beserta R11. Ini saya coba keluarkan lagi menggunakan, nah ini ya. Nah, ini keluar lagi nih teman-teman ya, karena R32 ini tekanannya tinggi, jadi lebih cepat proses pemelasingan teman-teman. Tapi jangan terlalu dibuka full ya teman-teman ya, karena tekanannya tinggi. Nah, ini banyak banget nih untuk oli-oli yang keluar ya. Jadi ini olinya itu enggak oli, agak kental dikit lah teman-teman ya. Tapi kalau yang ini itu udah tercampur dengan metil teman-teman. Oke, setelah itu kita pasang pipa kapiler teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini untuk pipa kapiler yang baru ya. Ini udah saya pasang. Ini bekas yang lama ya, ini udah di flashing untuk evaporator. Kemudian
Ini saya langsung masukkan ya. Ini saya langsung masukkan ke bagian samping di dalam ya, supaya nggak terlalu kelihatan juga nih. Nah, ini. Oh. Ini kurang lebih 175 lebih lah kayak gitu. Nah, kenapa saya nggak tahu pastinya, Kak? Karena dulu saya belajar itu juga apa ya, masih apa ya, untuk ukuran panjang pipa kapiler ini saya belum menemukan ukuran yang pas berapa diameternya gitu loh teman-teman. Jadi rumus-rumusnya itu apa namanya, masih belum fix lah kayak gitu ya. Saya belum menemukan rumus yang memang benar-benar ya ini rumusnya kayak gitulah. Jadi dulu saya dikasih tahu tuh sama guru saya, ya udah ini pakai sekian menggunakan ini sekian gitu. Cuman nggak dikasih tahu apa namanya rumusnya. Saya tanya rumusnya ribet lah kayak gitu. Jadi banyak rumus sebenarnya teman-teman tuh panjang pipa kapiler. Dan juga untuk apa namanya kondensor juga nih, kalau pipa kapiler panjangnya sekian, nanti kondensernya sekian gitu. Itu sih menurut saya kayak gitu sih teman-teman. Tapi yang jelas ini saya apa namanya ya, saya hanya mengukur panjang pipa kapiler untuk kulkas Polytron ini, karena dulu pernah saya bongkar untuk kulkas Polytron dan itu panjangnya sekitar segitu teman-teman. Oke. Nah, ini untuk filter ya. Untuk filter ini udah saya pasang. Untuk filter udah saya pasang juga ya. Untuk pemakuman ya. Untuk pemakuman, kemudian ini udah proses pemakuman ya. Tuh. Oke, kok burung ya teman-teman ya. Kameranya kurang jelas ya. Coba saya bersihkan dulu. Oke ya. Nah, ini proses pemakuman. Tuh ya, proses pemakuman. Nanti saya rasa untuk proses pemakuman itu apa namanya, kita tunggu sampai udara ini keluar, sampai hilang. Nah, kemudian kemarin banyak teman-teman yang bertanya, Bang, ketika proses pemelasingan ini kan abang masukkan metil lewat sini. Ya betul ya, ini saya masukkan metil lewat sini, kemudian saya hisap menggunakan mesin kompresor bawaan. Apakah mesin kompresor bawaan ini nggak kemasukan metil? Nah, contohnya sih seperti itu teman-teman. Nah, ini saya logikakan ya, kalau misalkan, nah ini aja lah, ini ya, ini anggap aja ini evaporator ya, kan evaporator tuh seperti ini. Kalau kita masukkan metil, otomatis nggak mungkin full apa ya, full ada metil ya, full ada metil, pasti setengahnya ya ada air ataupun cairan metil. Nah, ini udara ini akan keluar dari atasnya ini teman-teman. Jadi nggak mungkin metil akan terhisap ke bagian sini, kecuali kalian masukkan sampai 2 botol atau 3 botol, pasti dia akan ikut. Nah, kenapa dia nggak ikut ya ketika saya masukkan metil? Jadi ketika saya masukkan metil, ini kan jalurnya ya, saya masukkan metil lewat sini, kemudian turun ke sini. Nah, ini turun ke sini, saya pasti kan jalan ya. Nah, saya dikit-dikit lah menyebar lah. Nah, nyampe sini nyebar. Nah, mau naik ke sini, ini susah nih teman-teman. Metil tuh mau naik ke sini tuh susah. Harus ada tekanan. Ya, kalau ada tekanan tinggi dia akan keluar dengan sendirinya. Makanya kemarin saya kadang-kala saya pakai Freon R32 karena tekanannya tinggi. Nah, jadi seperti itu. Jangan khawatir lah. Oke, jadi ini kita tunggu proses pemakuman, nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya, untuk kulkas Polytron 1 pintu ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini baru aja saya isi, kita lihat hasilnya ya. Nah ini teman-teman, jadi ini udah ada pengembunan bunga es nih.
dan sudah terdengar bahwa suara desi sudah lancar teman-teman. Jadi suara ini udah nggak ada gemericik, artinya ya lancar aja teman-teman ya. Nah ini sudah mulai ke sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.